Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para hadirin wal hadirat yang hadir di kesempatan kali ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembawa acara maupun para penceramah sebelumnya. Pada kesempatan kali ini bapak sekalian dirahmati oleh Allah, mungkin sebagian sudah ada yang tahu sian antara ilmu ya. Saya mendapat penghormatan di kampung saya di Pariaman. Ketika orang bertanya, saya sama khutbah Jumat Ustaz Zulherwin. Oh, Ustaz Anjiang dia. Ambo dah buat ilmu kalau orang mempanji ambo Bapak sekalian. Tapi kalau Allah yang mempanji ambo ya ibu, tak guna ambo ibrik. Ya, Bapak sekalian. Jadi saya sampaikan ayat-ayat itu pernah Pak Arisal Aziz yang menyindahkan yang sekarang jadi anggota Dewan di DPR RI, ketika saya datang ke kantornya di Jakarta, apa katanya, Ustaz, pas pulaunya juayah ambo suku Mandailing. Ambo kata jubalnya ceramah Ustaz tuh, cuma cek doang meminta Ustaz, tuh Pak, jangan baca-baca jualan jiang itu. Beko beda orang kampung awak orang yang banyak tahu tata krama, tahu kata mendaki, kata menurun. Ambo di Al-Quran itu nak tahu kata mendaki, kata menurun. Di Al-Quran itu data mau Fir'aun yang tiba, mau Korun yang tiba, sama aja nih. Jadi ambo suruh Pak tu buka Al-Quran. Orang Minang itu kan alun terkilat kata kalam dia. Dia tingginya orang Minang itu orang ngecek, orang tahu dia sih kaji. Kalau cuma mengajuin dan mau sampai Pak buka Surat Al-A'raf ayat 176 dibaca, terjemahannya saja baca. Maka perumpamannya seperti anjing. Ini Ustaz tadi kata anjing sekolah. Itu yang kata anjing itu firman Allah. Ya, kok apa tiba-tiba langsung panjang anjing gua itu anjing contoh. Tapi kalau Allah menyebut walau syi'na rafa'na biha walakinna akhlada ilal arwad taba'a waqfa makaruhu kamakamil kalbi. Kalau Allah menghendaki maka kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Jadi mohon maaf Pak, tingginya derajat kita ini bukan dengan banyaknya harta kita, enggak siapa-siapa yang dibandingkan Korun. Mulia kita bukan tingginya pangkat kita menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, enggak menganga-manga dibandingkan Fir'aun. Tapi kata Allah, mereka cenderung kepada dunia dan melakukan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Pertanyaannya, bolehkah kata anjing dan firman Allah kita rubah menjadi wawaw? Maka perumpamannya seperti wawaw. Kalau wawaw itu Arab tahunya huruf waw. Ya, famathaluhu kamathali wawaw. Al-Quran itu Bapak sekalian, satu baris saja berubah pantang, haram hukumnya kita merubah dengan sengaja, kecuali kalau lupa ya. Anak jangan dibaca ani, inna jadi baca ini. Nah, apalagi kalau anjing berubah di wawaw, ada banyak kalimat berubah. Baiklah sekalian, kenapa seperti itu saya sampaikan? Sebagaimana yang sering saya sampaikan di majlis-majlis, saya ini orang Minang Anyit di Medan, lahir besar di Medan Bapak Ibu sekalian. Ibu saya suku Tanjung, ayah saya suku Mandailing. Pada sekitar 65
52 tahun yang lalu. Jadi umur saya hari ini sekitar 52 tahun, dan kemarin di 50 hari yang lalu istri saya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang saya dari Kalimantan, ingin bawa oleh-oleh dari Kalimantan, akhirnya ketemu sama istri satu malam, dan disitulah pertemuan terakhir kami bagus sekali. Kenapa saya seperti kata orang keras, sabananya nggak kareh bagus sekali. Bayangkan, orang Minang yang punya falsafah adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Amin, kata ujungnya syarat mangato adat memakai. Ini yang jarang dibaca sekarang ini. Syarat mangato adat memakai, maknanya apa? Adat, jangan cerita adat, mohon maaf datuk-datuk nenek mama dan sok kelagasan tiang cerita adat kalau nggak tahu dosa. Jadi orang adat itu orang yang paling paham dosa sebetulnya apa itu. Iko nggak deh ayahnya hebat, ibunya hebat, dia jadi datuk Maringgi. Ya, jadi orang yang tahu, jangan cerita adat kalau nggak tahu cerita syarat. Jadi maknanya apa? Syarat mengatur adat memakai, maknanya apa? Adat orang Minangkabau itu adalah syariat Islam. Yuk itu Bapak sekalian. Jadi semestinya orang Minang ini orang yang paling paham dengan syariat Islam. Semestinya orang Minang ini orang yang paling taat di muka bumi ini. Orang Arab saja tidak punya falsafah itu, cuma orang Minang yang punya. Jangan sebut adat Minangkabau kalau adat itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jangan sebut syariat Islam kalau tak bersumber daripada kitabullah Al-Quran. Jadi tidak ada ceritanya orang Minang itu kainkan kepada Allah, kecuali perangai orang Bani Israel. Bani Israel itu cerdas, ya, tapi sombong takabur misalnya. Ini bisa lihat. Kalau aku pahami, kalau memang orang Minang itu beradat, tidak akan ada orang Minang yang tinggal sholat. Tidak itu Bapak sekalian. Dima-dima bertanya kau kata ibu, les sepakat awak sholat hukumnya wajib. Sepakat? Kalau sakit boleh nak tinggal sholat? Tidak boleh kaya air bakal satu arah. Tidak, kalau kagak bakal sholat. Tidak, kalau duduk balik. Boleh tidak bisa pakai tangan balik. Bisa mah? Buat kanu, buntukan doang. Bara banyak anak daro Jumat boleh tidak sholat waktu baralik. Buntukan doang menanggung dosa. Ini mama datua-datua menanggung dosa. Mendarah daging tradisi. Kalau baralik, bakal sholat. Balaga mengaku orang Minang, tak tahu jutuang. Dia pakaian adat tinggal sholat. Waktu sholat karena gini, bahkan mungkin awak Islam 7 keturunan tak merasa berdosa meninggal sholat. Pak Ibu, alhamdulillah sejak viral ini saya sering di Jakarta dan saya suka naik bis. Karena dulu cita-cita saya ingin jadi supir sebenarnya. Iya Pak Ustaz. Waktu saya kecil sering bawa bibi saya, mandeh saya dari Medan ke Pariaman naik bis ABS namanya, bisnya mukunya mancong lah. Ya. Nah, ketika saya dalam perjalanan Sumbar Jakarta pulang pergi, alhamdulillah waktu maghrib, waktu subuh, ya supirnya parkir di halaman masjid. Awak lalu dijagonya sholat, dia supir jokernya. Cuman sayangnya supirnya nggak sholat. Pertanyaannya itu supir orang apa tuh sukunya? Orang Allah. Jadi pada yang sekalian Allah, itu sekilas kenapa saya begitu keras kata orang ceramahnya. Begitu pula satu lagi yang nggak tahu kok tradisi kekinian atau tradisi zaman dulu. Di Medan ada Batak Karo, situ mandi yang tinggal. Batak Toba, situ perlintasan muka itu pesantren kayak Madaran Sipirot apa misalnya. Batak Simalungun, Batak Dairi, banyak orang Batak situ baik sekalian. Tapi tidak pernah lupa sebut orang bekerja gonceng jual jiang di Medan.
cuma orang Minang yang buat, cuma orang Minang yang membuat bagonceng jual jiang soto jual jiang sampai tak bisa membedakan mana orang mana nanti yang sama tu bantuannya. Maka tugas ulama Minang siapa Allah? Kecilnya orang Minang tu orang yang paham jual agama. Bisa subuh-subuh keluar jual jiang di 7 ekor di bawahnya. Subuh-subuh bisa maghrib keluar jual jiang. Ya, Bapak Ibu saudara di Medan tak subuh. Satu lagi di Medan, di jalan utama Gang Kuba ada masjid Kuba namanya. Ketika dibuat wirid subuh sepekan 3 kali, tidak banyak yang datang, cuma 300 orang. Kira-kira kalau di kampung awak wirid subuh kira-kira apa akhirnya? Ya, barangkali yang tipu. Nah, kemarin saya diundang ke Pontianak terus sekalian. Alhamdulillah dengan qadarullah ada ceramah saya viral tentang Masjid Kapal Berjalan. Saya pernah mengikuti pelatihan PMB namanya, pelatihan Masjid Bilioner. Bagaimana supaya masjid menjadi masjid yang kaya, ya. Nah, saya diundang ke Kalimantan. Kenapa saya diundang ke Kalimantan di Masjid Kapal Berjalan? Karena saya sampaikan di Masjid Kapal Berjalan itu Pak Ibu sekalian, masjidnya kecil, sederhana, 1 lantai, ya, di dalam gang kecil perkampungan. Di sekeliling kiri kanan muka belakang itu banyak Cinokapi, ya, minoritas Muslim di situ. Karena sedikitnya orang Islam di situ, jauhnya orang Islam, maka pengurus masjid punya kiat. Apa kiatnya? Menjemput jamaah sholat ke rumahnya dengan bis elf. Pertama bis, saya tiru kemarin saya dulu pernah saya sampaikan, pengurus meminjam mobil, itu mobil masjid elf. Akhirnya itu keputusan dijemput jamaah sholat subuh, dikasih sarapan pagi. Ini kan sampai muslim insya Allah satu pengen ditunjang atau kok ini kiaman, ya. Kemudian dijemput jamaah zuhur, dikasih makan siang. Dijemput jamaah maghrib, dikasih makan malam. Kalau ada jamaah yang terlilit hutang untuk kebutuhan hariannya atau bahkan untuk terlilit hutang riba, tidak tahu dia, maka orang masjid yang melunasi hutang. Setelah diteliti, setelah disurvei, setelah dibuat komitmen, Pak, Lena mau bertobat, ini betul ada ketika membayarnya, Lena mau kamu saja sudah kau minta kepada Allah, bergantung kepada Allah, kamu saja melunasi hutangnya. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anak dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kalau ada jamaah tidak ada modal biaya usaha, tidak ada modal usaha, masjid yang memodalinya. Kalau ada jamaah tidak ada biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang membayarkannya. Para jamaah sekalian yang material, hingga akhirnya Masjid Kapal Berjalan setiap bulannya hari ini, ya, dapat menggalang dana zakat, infak, sedekah, wakaf setiap bulannya 5 sampai 9 miliar setiap bulan. Bayangkan bisa. Yang setiap bulan mereka mendapat beras 800 ton setiap bulan. Nah, pertanyaannya, orang Minang kaya enggak? Musaji orang Minang rancak enggak? Baisinya. Nah, itu ya. Para jemaah sekalian material. Oke, cerita Ustaz Irin bangkas sana di ceramah Ustaz Irin, matuan Nabilah berlemah lembut. Oke, kita ambil lemah lembutnya Rasulullah. Datang orang buta gaib, Abdullah bin Umi Maktum, buta. Apa katanya? Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Apa kata Rasulullah? Apakah kau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah, tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumah. Orang gaya buto ikut di Padang, Masjid Al-Hijrah azan, Masjid situ azan, sana azan, azan berkemas, tinggal milih kalimah sholat. Indahnya kamu sajile, indahnya kamu sajile mengakuran Minang gue malu. Tinggal pilih di mana sholat. Masjid Al-Hakim, Masjid Baitur Rahman, Masjid Al-Hijrah, rancak-rancak musaji
subuhnya enggak apa wah. Nah, itu. Aku mumpung ada Pak Fadi Amran sekolah. Ya. Keluarga di Masjid Baitur Rahman. Aku ada kampanye kok. Lah sama 2 kali aku sebut di beliau. Yang sarankan kok dapat Masjid Baitur Rahman itu. Ya, betul-betul disediakan umat di sekeliling masjid. Jangan masjid itu nak rancang. Ya, kau dapat kamu susah jangan takut dengan pemerintah. Ikutlah awak yang jangan ceramah politik dan ceramah politik banyak pengurus masjid yang berpolitik ini kok. Panas kok. Tadi masjid ada cerah kok. Siapa penakut jenderal bos ya? Macam-macam tu boleh. Aku mau punya PD, aku ceramah balik aku Pak Jenderal sampai kanan aku. Kok berang tak Jenderal dulu, mengapa undang? Jangan sampai masjid kita megah tapi kosong dari jamaah. Kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu, ya, Islam hanya tinggal namanya saja. Quran tinggal tulisan saja. Masjid megah tapi kosong dari jamaah. Ah, satu itu. Iya. 5 minit lagi satu ditunjang dulu. Jadi bapak sekalian, baca caranya supaya musajid itu rami. Ya, ada 8 strateginya. Bagaimana jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat yang diterapkan oleh Masjid Joko Kalian? Kenapa begitu? Kenapa kita harus meramaikan jamaah subuh? Karena orang Yahudi bernama Goldamir pernah sesumbar mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Tidak akan takut orang Yahudi itu. Kalau subuh bisa di awal megah, rancak tapi lanang daripada jamaah. 8 strateginya. Yang pertama, dimulai daripada para ulama. Jadi kalau ulama dibantu Ustaz Jenderal Ujian, Batu Ujar, Ustaz Juli Al-Anas, Batu Uzer, Ustaz Juli Tanjung ini, Ustaz Yunus, yang lantang berceramah, tidak ada takut pada siapapun kecuali kepada Allah. Aku yakin, Pak Guru Kebuan jemput lari tinggal pandang. Aku yakin usai Isra Rami bagus sekali. Tapi kalau ulama, itu karya benawa, kau dah dapat amplop itu. Tak diundang orang, itu karya benar lagi menunggu orang. Apalagi betul pejabat-pejabat, Pak Asri bisa diundang ke dia. Itu dah dapat amplop orang. Kau dah dapat amplop, bahasa kawin balik orang. Aku di ceramah dari orang amplop, kecampaan amplop. Kecampaan. Dia awak buat manusia, amnesia lo. Kadang-kadang sudah kencangnya ada amplopnya, amplop bisa dipalingkan berapa di dari mana? Ya, ini Pak Ibu sekalian material dari para ulama yang menggerakkan. Ulama ini contoh tauladan. Yang kedua, tanamkan kepada pribadi muslim semua. Kau yang berada laki-laki Minangkabau, panuh surau kolima wakatu. Sebab syarat mengatur wajib surat berjamaah bagi para laki-laki. Baca surat Al-Baqarah 43, surat An-Nisa 102. Di medan perang, Nabi yang dijamin masuk surga tetap mengajarkan surat berjamaah walau di medan perang. An-Nisa 102. Pribadi. Yang kedua, yang ketiga, tanamkan kepada keluarga. Kau dapat sebuah Bapak Ibu sekalian, ya kau dapat. Jangan awak-awak yang pensiun yang bersaji. Anak cucu tu dibawa keluar untuk alpatu, keluar untuk segala macam tu. Kau tak ibabu keluar tu. Baik jalan-jalan pada cocok keluar, supir dibawa, supir dibawa lah ya. Pembantu dibawa, anjang dibawa, ya. Kau dah pergi ke surau, jangan anjang dibawa. Bawa keluarga tu sadonya. Anak tu kau dah umroh sambut, wow, dia orang kaya. Anak umroh, cucu umroh, pulang umroh. Ilmu saji, ATL itu. Mohon maaf Pak. Saking banyak kita umroh tiap bulan, haji tiap tahun, kaulaan.
Yang ketiga, bawa keluarga kita, anak kita, menantu kita. Syarat sekalian, kalau ingin cari menantu, jangan cari kantor wali kota, jangan cari kantor BRI, cari menantu di Musadi waktu subuh. Siapa yang rutin datang ke Musadi waktu subuh, ambil jadi menantu walau umurnya 65 tahun. Kalau aku serius kok, nampak sebab kini itu namanya keseluruhan kini yang 65 tahun tu. Yang muda-muda tu nak nampak orang tuanya. Anak sarjana S1, S2, S3. Kalau sarjananya banggaan di Pariaman banyak sarjana. Alumni STB, sekolah tinggi ilmu baru. Baru di Pariaman itu sarjana tu, cuma baru tu tak pernah ke surau. Baru di Pariaman itu sarjana, tapi tak peduli baca Quran. Baru di Pariaman itu sarjana, mendengar azan, memanjir dua rajanya. Baik sekali. Keluarga. Yang keempat, komunitas kita, keluarga kita. Kalau ada komunitas Vespa Burua, ada komunitas pemilik mobil Pajero, ada komunitas motor gede. Bantu itu punya jalan. Kok dapat yang saji parkir oto mewah, yang saji bawa ceramah seperti Ustaz Oskulat Adu Somad dengan hari Islam yang biasa. Masjid Kapal Munzalan 30 untuk wakaf ni, 3 diantaranya untuk Al-Fat untuk menjamin jamaah solat, bukan menjamin calon bupati, calon wali kota, menjamin jamaah solat dengan untuk Al-Fat. Baik sekali, ya. Kamu yakin Pak Fadli Amran tidak bisa melihat untuk Al-Fat cik? Itu bisa. Mudah-mudahan, ya. Dia mendengar kaji kau tapi aku Al-Fatih. Aku website dan misi ceramah misi ribuan 9 jam naik sepeda motor revo absolut 9 jam naik ke bukit-bukit tu kebun sawit 3 balik jam naik sepeda motor aneh-aneh ini bawa tapi demi dakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ya, yang kelima, ya, pengurus masjid. Maka pengurus masjid berinovasi. Jadi masjid Joko Kalian, mustajid tidak ada batu tutui, tidak ada batu kunci, WC bersih, toilet bersih, bisa mandi, ya, yang sekalian. Kemudian jamaah subuh di masjid Joko Kalian hampir ribuan orang datang. Masjid Ismu Yahya Panma, masjid sejuta pemuda di Sukabumi, ya, jamaah yang masuk dalam tiduran dikasih bantal dan usir, mohon maaf, kadang banyak di masjid tertulis dilarang tidur. Dia kasur, ampun dia kasur tak? Benar, ampun kepada kamu dari kasur di hotel penuh. Ya, ampun tak perlu, ampun biasa kalau 5-5%. Tadi malam rencananya kalau si kau cuma baru pulang dari aja sudah motoran langsung ke rumah. Ya, selesai. 5 selesai ya. Yang ke-6, ya, bekerja sama dengan pihak lembaga pendidikan. Apa itu? Kalau dapat setiap ustadz di Minangkabau, gue namanya Mabit Malam Bina Iman dan Takwa. Remaja-remaja pelajar pemuda ajak malam minggu lalu di surau. Ya, sediakan snacknya, sediakan minumannya, ya, sediakan makanannya. Bawa kamu lagi Satyo malam minggu paling indah, ya. Kemudian yang ke-7, ya, peringkat penguasa daerah. Mudah-mudahan Pak Fadli Amran kita doakan kalau berkehendak Allah berikan amanah pada beliau terpilih nanti buat gerakan Mabit, gerakan subuh berjamaah, gerakan Babaliyah ke surau. Jadi mohon maaf, yang ngajak orang ke surau bukan buya-buya saja, ya. Tidak ada jaminan buya-buya, kiai-kiai, ulama-ulama. Selagi awak orang Islam, selalu kita punya kewajiban Babaliyah ke surau, terutama laki-laki. Yang ke-8, orang-orang kaya. Pengusaha bis harian di Jawa punya kewajiban, supirnya, kernetnya, ahli bengkelnya wajib sholat berjamaah. Itu supir. Kok lah orang kaya di kampung bantu aku, kamu yakin orang Minangkabau bangkit balik
salah menangkan tuduh akan hidup bagi nasabah. Di mana musaji kami panua di orang-orang yang berada. Nah semoga akhirnya perjalanan sekalian ya. Masjid Al-Hijrah ini menjadi corong kebangkitan umat Islam di Kota Padang ini, dan kita nanti akan membuat program-program di Masjid Al-Hijrah ini bekerjasama dengan Pak Jenderal, bekerjasama dengan pengurus kiat-kiat untuk meramaikan surau kita. Para jemaah sekalian, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Dengan waktu mudah kita bisa bertemu kembali, bisa kita uraikan bagaimana kiat-kiat meramaikan masjid, bagaimana supaya musaji awak bisa kaya seperti Masjid Kapal Mujaran Pontianak. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.